Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Thumma shadaqallahul 'adzim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Serta bersalawat pula kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ayahandaku jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah seorang ayah dan seorang anak. Ayah begitu cinta kepada anaknya sehingga apapun yang terbaik untuk anaknya dia lakukan. Pengorbanan seorang ayah besar. Maka sampai hari ini kita pun dapat hadir di masjid yang kita cintai. Kaki dapat melangkah, nafas masih ada di kandung badan. Melainkan ini semua Allah Ta'ala kirimkan manusia yang pantang menyerah mencari nafkah pagi, petang, siang, malam. Ialah orang tua, terlebih sosok seorang ayah. Ada seorang ayah dan seorang anak. Ayah tersebut dan anak hendak pergi kepada tempat yang mereka ingin kunjung. Seketika langkah demi langkah mereka lalui bersama. Ketika itu mereka berjalan tidak terasa apa yang terjadi. Semua tidak seindah seperti yang dihayalkan. Ekspektasi tidak seindah kenyataan di lapangan. Anak daripada ayah tersebut tertusuk duri sehingga kakinya bengkak, bahkan menyebabkan tubuhnya demam yang tinggi dan memberhentikan perjalanan mereka ketika itu. Ayahandaku jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari berganti, musim berubah. Ketika itu demam anak tersebut mulai membaik. Akhirnya anak tersebut berkata, "Ayah, kakiku sudah sembuh. Kakiku sudah baik, wahai ayah. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Ayo kita mulai perjalanan, ayah. Aku sudah tidak apa-apa. Ayo." Maka ketika itu ayahnya pun mengiyakan apa yang dimaksud oleh anak tersebut. Langkah demi langkah
Mereka tuju kepada tempat yang jauh di sana. Alangkah terkejutnya ketika mereka sampai kepada tempat yang mereka tuju. Tempat yang mereka hendak bermalam di sana, tempat yang mereka harusnya menginap di sana, habis terbakar dengan si jago merah, dilahap api. Bahkan mereka yang menginap di sana meninggal dunia, kehilangan nyawa. Pertanyaan besar untuk kita adalah, andai seorang ayah tadi, andai seorang anak tadi tidak terkena demam, andai seorang anak tadi kakinya tidak tertusuk duri, mungkin dia pun akan sampai dan bermalam di sana, dan tidak tutup kemungkinan maka ajal pun akan datang bersama mereka. Cerita yang bisa kita ambil dari sini pernah terjadi kepada kita. Kita naik sepeda motor, kita naik kendaraan mobil misalnya, dari rumah mobil bagus, dari rumah sepeda motor tidak ada kejadian apa-apa, rantainya bagus, bannya pun bagus, maaf 1000 kali maaf. Ketika sampai di perjalanan, ketika di tengah perjalanan, kadang lisan kita berucap, kenapa sepeda motor rusak, kenapa mobil rusak, sehingga menghambat perjalanan yang seharusnya cepat menjadi terhambat. Mungkin Allah Ta'ala ingin selamatkan kita dari mobil yang besar, Allah Ta'ala ingin selamatkan kita dari kejahatan yang kalau kita terus tidak ada berhenti, mungkin kita akan kehilangan nyawa. Ada pelajaran di dalamnya. Begitu juga lah hari ini Allah Ta'ala berikan kepada kita penyakit yang dulu kita katakan umur kita 40 tahun, 50 tahun hingga saat ini tak pernah kita dengar penyakit yang begitu, sampai meresahkan apapun pekerjaannya, baik BUMN, ASN, apapun, pedagang besar, pedagang kecil, mereka mengalami kesulitan ekonomi yang luar biasa. Hari ini kita rasakan, tapi iktibar terbesar yang kita lakukan adalah berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Kenapa? Mungkin Allah Ta'ala berikan kepada kita agar kita yang pertama semakin dekat dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hari ini manusia sombong, banyak hari ini manusia angkuh dengan katanya, kekayaannya, pangkatnya, kehebatannya, bahkan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Kalla innal insana la yatgha. Sekali-kali manusia itu akan melampaui batas, manusia itu akan sombong ketika kapan? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika manusia itu merasa cukup, ketika manusia itu merasa dirinya mampu, maka di situ manusia akan sombong. Virus yang hanya berukuran 125 nanometer kecil dapat mengguncangkan, memporak-porandakan dunia yang begitu besar. Maka Allah Ta'ala ingin tunjukkan virus yang begitu kecil dapat mengagungkan, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Corona, C-nya adalah cambuk. Lihat binatang ternak, kambing, sapi, bahkan kuda, kalau sudah kena cambuk, apa yang terjadi? Cepat. Begitu juga kita cepat ketika datang musibah, cobaan, datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat 5 waktu, mulai dari kita bangun subuh sampai tidur kembali, maka senantiasa bermohon kepada Allah. Allah yang memberikan penyakit, Allah yang memberikan segala cobaan dan ujian, maka kembali juga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. O-nya adalah obat, likulli da'in dawa'in. Tiap-tiap penyakit pasti ada obatnya. Terlebih adalah penyakit hati. Kalau kita pun terkadang khawatir, takut, bahkan panik, tidak penyakit corona itu sendiri yang datang, melainkan ketakutan kita sendiri yang dapat membuat penyakit itu sendiri. Lalu R-nya adalah rahmat. Setiap ujian, setiap cobaan, Allah Ta'ala pasti akan berikan rahmat kasih sayangnya kepada kita. Maka rahmat itu akan datang ketika kapan? Ketika kita senantiasa datang dan menuju panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana, panggilan Allah Ta'ala adalah panggilan muazzin. Ketika berkumandang keluar daripada corong-corong masjid, maka senantiasa kaki kita langkahkan kepada masjid, maka rahmat Allah akan datang. Lalu orang yang keluar kembali lagi adalah obat. Setiap penyakit pasti ada obat, maka obat inilah yang harus kita gapai, yang harus kita cari, karena dengan obat penyakit akan sembuh. Kemudian N-nya adalah nikmat. Nikmati saja apa yang sudah terjadi,
nikmati saja apa yang sudah ada. Tidak akan mungkin seorang atasan marah kepada bawahan kalau tidak ada sebab. Likulli syai'in sababa. Tiap sesuatu pasti memiliki sebab. Maka Allah Ta'ala berikan kita penyakit. Mungkin sekarang ini kita sudah jauh daripada perintah-perintah Allah, bahkan kita melanggar larangan-larangan Allah. Allah hendak dekatkan kita. Lihat bagaimana 16 tahun yang silam, 26 Desember 2004, Indonesia bahkan dunia mengalami yang namanya jutaan manusia meninggal dunia. Kenapa? Ada introspeksi diri kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hanya yang terakhir adalah amanah. Tiap kita akan diminta, tiap kita akan disoal, akan dihisab. Inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fu'ad hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengambil pelajaran, tidak hanya sekedar hidup, melainkan ada yang bisa kita ambil. Kalau sekedar hidup, apa kata Buya Hamka? Maaf, seekor babi pun di hutan hidup. Maka bedalah kita dengan mereka, bedalah kita dengan binatang dan hewan. Ketika apa? Allah Ta'ala lebihkan kita dengan akal, Allah Ta'ala lebihkan kita dengan pikiran. Maka dengan pikiran inilah menaikkan derajat kita lebih tinggi daripada malaikat. Firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Tidaklah musibah yang terjadi menimpa kamu, menimpa di bumi ini, melainkan semuanya sudah Allah catat, Allah tetapkan di dalam Lauhul Mahfuz sehingga saat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan daun yang kecil pun itu semua sudah ditetapkan dan digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat menambah iman dan takwa kita untuk senantiasa mengabdi dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup laksana hujan yang menumbuhkan tanaman. Para petani gembira riang, kemudian padi menguning, layu lalu binasa. Begitulah agaknya kehidupan ini. Maka mudah-mudahan kita senantiasa mempersiapkan untuk pulang dan kembali kepada Allah. Kita datang dari Allah, hidup untuk Allah, dan kita akan pulang juga kembali kepada Allah. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah ya dzal jalali wal ikram wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Warḍa 'anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rifa'na anna al-ghala wal waba wal fahsha wal riba wal zina wal munkar khassa fi baldatina hadhihi Indonesia wa fi jama'atina ya Rahman Masjid Al-Falah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa lahu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.
Allahu Akbar, Allahu